Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik. Kita akan bedah satu pasal yang singkat banget, tapi isinya wah dalam sekali. Ini dari Kanon Dort, pasal 4, yang judulnya Hasil Ganda. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Satu pesan yang sama, kok bisa ya hasilnya jadi dua hal yang beda banget? Bener-bener bertolak belakang. Gimana ceritanya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenalan dulu deh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hasil ganda ini dan dari mana asalnya? Jadi, sumber pembahasan kita ini datang dari sebuah dokumen teologi yang penting. Namanya Kanon Dort, yaitu pasal 4. Tulisannya pendek banget, tapi seperti yang akan kita lihat, dampaknya benar-benar besar. Intinya begini, teks ini bilang, ada satu pesan yang disampaikan, tapi karena respon orang bisa beda-beda, tujuan akhirnya juga jadi beda. Nah, sekarang kita coba lihat dulu hasil yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Konsekuensi dari ketidakpercayaan. Jadi, apa yang terjadi pada orang-orang yang menurut teks ini ya, tidak percaya sama pesannya? Teksnya bilang begini, langsung saya kutip ya. Murka Tuhan tetap tinggal atas mereka yang tidak percaya kepada Injil ini. Kalimatnya lugas banget kan? Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, murka Tuhan ini maksudnya apa sih sebenarnya dalam konteks ini? Nah, menurut teks ini, murka itu bukan seperti hukuman yang datang tiba-tiba, bukan. Tapi lebih ke sebuah kondisi yang tetap tinggal, yang terus-menerus ada. Jadi ini adalah sebuah keadaan yang terus berlanjut bagi mereka yang menolak pesan Injil. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Ibarat koin, kan ada dua sisi. Teks ini nggak cuma berhenti di soal murka saja. Ada juga hasil yang beda banget, yang sangat positif bagi mereka yang percaya. Coba perhatikan deh pilihan katanya di sini. Teksnya bilang, mereka yang menerimanya dan merangkul Yesus Sang Juru Selamat dengan iman yang sejati dan hidup. Bukan cuma mendengar, tapi ada tindakan aktif, menerima dan merangkul. Ini menunjukkan sebuah respon yang benar-benar dari hati dan disengaja. Jadi kalau kita bedah lagi, respons orang percaya itu ada 3 tahap. Pertama, mereka menerima Injil. Kedua, mereka merangkul Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga, ini kuncinya, semua itu dilakukan dengan iman yang sejati dan hidup. Jadi bukan cuma setuju di pikiran aja, tapi benar-benar dihidupi. Nah, hasilnya apa dari respon seperti itu? Menurut teks ini, hasilnya luar biasa. Ada 3 poin penting. Mereka dilepaskan dari murka Tuhan, diselamatkan dari kebinasaan, dan puncaknya, mereka dikaruniai hidup yang kekal. Wah, ini kan kebalikan total dari hasil yang pertama tadi ya. Sekarang, supaya lebih jelas lagi, ayo kita taruh kedua hasil ini sebelahan. Kita bandingkan langsung. 2 jalan, 2 tujuan yang berbeda. Nah, lihat deh. Di satu sisi ada kondisi di mana murka Tuhan terus-menerus tinggal. Di sisi lainnya ada kelepasan total dari murka itu plus anugerah hidup kekal. Pesannya padahal cuma 1, tapi tujuan akhirnya bisa jadi 2, dan bedanya jauh banget. Dan inilah dia inti dari konsep hasil ganda itu. Jadi, yang mau ditekankan oleh dokumen ini adalah masalahnya bukan di pesannya. Pesannya sama untuk semua, tapi respons kita lah terhadap pesan itu yang menjadi penentu hasil akhirnya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Dari semua yang sudah dibahas, sebenarnya apa sih faktor kuncinya di sini? Ujung-ujungnya, semua kembali ke satu hal, iman. Teks ini jelas sekali mengatakan kalau iman yang sejati dan hidup itulah yang menjadi pembedanya. Bisa dibilang, iman itu seperti jembatan yang membawa seseorang dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Berdasarkan teks pasal 4 ini, apa sih satu hal yang menjadi pembeda utama antara kedua nasib akhir tadi? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.